20 Oktober 2025. Sore itu, langit mulai merona jingga. Cahaya matahari perlahan meredup, memberi isyarat bahwa waktu maghrib akan segera tiba. Di tengah kesunyian sebuah gua yang tersembunyi, Gus Samsudin tengah melakukan riyadhah, menenangkan hati, mendekat kepada Sang Pencipta di antara zikir yang terlantun lembut. Dalam ketenangan itu, Gus Samsudin menyampaikan satu pesan sederhana namun penuh makna, ditujukan untuk seluruh lover. Amalkan sholat malam meskipun hanya 6 rakaat, ujar beliau dengan suara teduh. Karena di kesunyian malam, hati yang letih akan kembali menemukan cahaya. Jadi untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, ketika kita mengamalkan sebuah amalan, yang paling penting dan sampai jangan ditinggalkan itu sholat malam. Jadi ketika kita mengamalkan amalan apapun, jangan sampai meninggalkan sholat malam, karena kuncinya, pembukanya, pintunya yang paling utama itu adalah sholat malam. Jadi saya dulu dijalankan oleh guru saya itu dengan sholat malam. Jadi untuk panjenengan semuanya, mau mengamalkan amalan apapun, fondasinya adalah sholat malam. Kalau memang tidak punya amalan apapun, cukup kerjakan sholat malam. Itu nanti panjenengan akan mendapatkan kemudahan dan juga akan mendapatkan kenikmatan, keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya berpesan untuk semua saudara-saudaraku, jika panjenengan pengen mengamalkan amalan, yang pertama pondasinya itu adalah sholat malam. Jadi sholat malam itu jangan sampai ditinggalkan, walaupun hanya 6 rakaat seperti yang saya ijazahkan.
maghrib jenengan nyusul kula ta? Nggih. Nggih. Bener iki Mas, maghrib ngeten iki mriki. Waktu salat ya. Apapun yang kita lakukan harus salat. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, ketika kita mengamalkan sebuah amalan, yang paling penting dan sampai jangan ditinggalkan itu sholat malam. Jadi ketika kita mengamalkan amalan apapun, jangan sampai meninggalkan sholat malam, karena kuncinya, pembukanya, pintunya yang paling utama itu adalah sholat malam. Jadi perlu saya sampaikan untuk panjenengan semuanya, ketika saya belajar ilmu hikmah pertama kali datang ke Abasyuti Al-Ghazali Cepu, Jawa Tengah. Beliau sebagai ketua khos Pagar Nusa dan juga sesepuhnya Banser. Ketika beliau memberikan saya sebuah amalan, itu yang pertama adalah sholat malam. Jadi saya dulu dijalankan oleh guru saya itu dengan sholat malam. Jadi untuk panjenengan semuanya, mau mengamalkan amalan apapun, pondasinya adalah sholat malam. Jadi jangan sampai ditinggalkan sholat malamnya. Orang kalau memang tidak punya amalan apapun, cukup kerjakan sholat malam. Itu nanti panjenengan akan mendapatkan kemudahan dan juga akan mendapatkan kenikmatan, keselamatan fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya berpesan untuk semua saudara-saudaraku, jika panjenengan pengen mengamalkan amalan, yang pertama pondasinya itu adalah sholat malam. Jadi sholat malam itu jangan sampai ditinggalkan, walaupun hanya 6 rakaat seperti yang saya ijazahkan, itu yang penting istiqomah dikerjakan. Nanti panjenengan akan mendapatkan kemudahan, mudah dalam mencari rezeki, mudah dalam hidup di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat. Jadi sekali lagi saya berpesan untuk diri saya sendiri dan panjenengan semuanya, terkhusus subscriber lover saya minta tolong jangan sampai ditinggalkan sholat malamnya itu. Sholat taubat 2 rakaat, terus sholat hajat 4 rakaat, jangan sampai ditinggalkan. Kalau mampu dikerjakan setengah malam, paling bagus antara jam 2, jam 3 sampai jam 4. Kalau memang tidak mampu ya ketika mau tidur itu sholat malam dulu, setelah itu dzikiran baru tidur. Tidak ada yang memberatkan, yang terpenting panjenengan istiqomahkan sholat malamnya, karena ini adalah amalan utama saya. Jika panjenengan pengen selamat di dunia wal akhirah, pengen usahanya lancar, pengen semua masalah cepat selesai, pengen semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ditinggalkan sholat malamnya. Semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Oke, sekarang sudah maghrib, saya mau sholat maghrib dulu. Marite, alhamdulillah. Sampai kesini pas maghrib, ya semuanya tidak ada yang kebetulan. Jadi ini ada gelang
gelang kelor sama tasbih, bisa juga dijadikan kalung untuk pagaran. Ini energinya sudah alami. Nanti bagi saudara-saudaraku yang membutuhkan, sampean kasih nomor WA-nya jenengan. Nanti boleh juga di live kan, sampean tawarkan nanti kalau ada yang membutuhkan nggih. Ini gelang kelor sama tasbih kelor, insyaallah untuk pagaran. Semoga bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Al-Fatihah. Nggih, untuk semua saudaraku dimanapun berada, sekali lagi saya berpesan, jangan sampai ditinggalkan sholat malamnya, walaupun hanya 2 rakaat, 6 rakaat, terus dilakukan. Karena saya sendiri sudah membuktikan ketika sholat malam itu akan membuat semua urusan kita jadi mudah, membuat hati kita itu jadi tentram, membuat keluarga kita itu menjadi sakinah mawaddah warahmah. Tetapi sebelum keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, kita sakinah mawaddah warahmah dulu. Jadi hati kita tenang dulu, tentram dulu, baru nanti istri kita, anak kita, pekerjaan kita, usaha kita itu nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan ada ketenangan, akan ada ketentraman di dalam hati kita ketika kita itu menjalankan sholat malam. Jadi sekali lagi saya berpesan untuk subscriber lover saya dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah mawaddah warahmah. Dan kali lagi saya berpesan, jangan ditinggalkan sholat malamnya, karena ini amalan utama saya, ini pondasi dalam setiap ilmu hikmah, dan hanya orang yang soleh saja yang bisa melakukan sholat malam. Orang sholat jamaah bisa karena bersama-sama, orang puasa tarawih, sholat tarawih bisa karena bersama-sama. Tapi kalau sholat sendirian, sholat malam itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang soleh atau soleha. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh dan soleha. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. La in sakartum la azidannakum, kata Allah. Siapa yang bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambahkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa radati wa salli fi salatina wa shifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa radati wa salli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh wa Syakulaini ya Kutuba Rabbani ya Khusus Samadani ya Muhammad Subhani ya Muhyiddin Abba Muhammad Sayyidina Sya'abdul Qadir Jalani agisni wa amidani fi qadi hajati wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat. Ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi, saya meminta hibarnya barakahnya Tuhan Sya'abdul Qadir Jalani, semoga cepat. Saya meminta selamat dan saya meminta ya Allah keselamatan, kemudahan rezeki. Inna ma'amuru idha radasana yakula laukun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli suwa ilaihi. Al-Fatihah.